Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah buku Cash Flow Quadrant. Membedah buku berupaya untuk mengambil manfaat dari isi buku, kemudian melakukan backtest, uji coba isi buku tersebut. Apa yang terjadi sebelum kita membaca buku, dan kemudian apa yang terjadi setelah kita membaca buku. Tentang apa buku ini? Buku ini merupakan panduan bagi mereka yang ingin berpindah kuadran. Apa itu kuadran? Berpindah dari mana ke mana akan dijelaskan di dalam buku ini. Berpindah kuadran bisa dilakukan dengan 3 proses sederhana. Yang pertama, menjadi. Yang kedua, melakukan. Yang ketiga, mempunyai. Jadi untuk berpindah kuadran, kita harus memiliki dulu tujuan dan arah kita akan berpindah kemana. Nah, tujuan ini diwakili dengan mempunyai, memiliki, atau fakta yang akan kita dapatkan. Kita samakan persepsinya. Goal yang diinginkan adalah bebas finansial. Ketika kita memiliki tujuan bebas finansial, berarti mempunyai kebebasan finansial. Fakta yang akan kita dapatkan adalah bebas finansial. Maka kita perlu mengurai definisi dan filosofi dari bebas finansial itu sendiri. Nah, ketika kita sudah memiliki persepsi yang sama, yaitu tujuan akhir dari buku ini adalah kebebasan finansial, maka untuk mempunyai, maka langkah pertama kita harus menjadi. Untuk mempunyai atau memiliki atau berada dalam sebuah fakta bahwa kita bebas finansial, maka terlebih dahulu kita harus menjadi sosok atau memiliki role model yang sudah berada di frekuensi tersebut. Karena setiap level, koridor, kuadran kehidupan manusia memiliki frekuensinya masing-masing. Tugas kita menemukan frekuensi itu dan masuk ke dalamnya. Setelah berada di frekuensi yang tepat, maka kita melebar dan bertumbuh dengan proses. Temukan dulu gambaran bebas finansial yang pas menurut Anda dan siapa role model yang sudah berada di posisi tersebut. Bisa jadi Bill Gates. Bill Gates ini adalah kuadran businessman, pemasaran perangkat lunak, atau Donald Trump, kuadran B, real estate, atau George Soros, kuadran S, memiliki kelebihan memahami pola kelabilan pasar sehingga beliau menjadi hedge fund yang sukses, atau Warren Buffett, bisnis dan bursa saham, kuadran B dan kuadran I, atau Rupert Murdoch, bisnis dalam jaringan TV global, televisi global. Nah, ketika kita sudah menemukan role model tersebut, maka kita berupaya untuk menyerap frekuensi ruhiyah dan spiritual dari si role model tersebut. Nanti kita akan bertumbuh dan berkembang dan berproses dengan pondasi tersebut. Sebagaimana Warren Buffett awalnya di masa kecilnya, beliau ini sempat berbisnis mesin dingdong. Nah, mesin dingdong ini bisa dikategorikan sebagai step awal. Spiritualnya sama, yaitu adalah passive income. Jadi beliau menaruh mesin dingdong di beberapa tempat. Jadi beliau hanya mengambil uang
yang dimasukkan di mesin dingdong itu setiap sore dikoleksi. Dan ini sudah membentuk satu kebiasaan. Jadi apapun bentuknya, jadi boleh mulai dari sesuatu yang sederhana sampai sesuatu yang besar, yang penting spiritnya adalah passive income. Ini yang menarik. Nah, ketika Anda sudah menemukan role model, tinggal diikuti saja. Sebagaimana Bapak Lo Keng Hong, role modelnya adalah Warren Buffett. Kemudian Bill Gates, role modelnya adalah Carnegie. Nah, kalau Anda tidak bisa menemukan role model, tidak satupun dari mereka, maka serap saja spiritual mereka. Karena pada dasarnya benang merah spiritualnya itu sama. Bangun idealisasi individu baru yang belum ada dan isi kekosongan itu oleh Anda. Ya, jadilah individu baru yang ideal tersebut, dan dalam perjalanannya carilah mentor yang akan membantu proses memantaskan diri. Berproses menuju tingkat yang lebih sempurna adalah fitrah di Paul atau sifat dasar manusia. Jadi jangan pernah halangi keinginan menggebu untuk berubah. Sebagaimana manusia pada awalnya, bayi awalnya merangkak atau ada yang ngesot. Kemudian berproses, berubah, belajar berjalan. Meski terjatuh, bayi tidak pernah menyerah. Andai bayi menyerah, mundur, maka tidak akan pernah bisa berjalan tegak berdiri. Ilmu adalah tentang sebuah panduan untuk berubah. Sehingga ketika saya melakukan bedah buku, itu akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, saya mencoba memahami definisi, filosofi, dan menyerap penuh apa yang disampaikan penyusun buku agar tidak salah langkah. Jadi totally plek kita ikuti apa yang disampaikan oleh si pengarang atau penyusun buku tersebut. Nah, setelah kita paham, lalu kita melakukan bagian kedua, yaitu backtest. Kita uji teori-teorinya, filosofisnya, kita terapkan, sesuaikan dengan kondisi yang sedang kita jalani. Apa yang disarankan buku diikuti, kemudian dirasakan hasilnya serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Adakah peningkatan, adakah perubahan dari awal sebelum kita membaca buku itu dan setelah kita membaca buku itu. Filosofi dan definisi dalam buku Cash Flow Quadrant. Proses berpindah kuadran adalah berpindah kebiasaan, berpindah level, proses penyempurnaan diri, menggali potensi diri. Setiap proses pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar ada pada saat start awal, memulai melangkah, memulai mencoba, mengambil tindakan awal dan keputusan awal. Sehingga kesulitan terbesar adalah start awal ketika kita mulai memilih untuk melakukan step langkah pertama untuk berubah atau langkah pertama untuk berjalan menuju kuadran yang lebih tinggi, kuadran yang lebih baik, kuadran yang lebih sempurna. Untuk mengatasinya perlu beberapa karakter dan sikap mental yang kita miliki, yaitu 1. Komitmen, 2. Akal sehat yang senantiasa mengarah pada hasil akhir dan mengarah pada bayaran yang akan kita dapat setelah semua proses terlewati, yaitu kebebasan finansial. Jadi ketika kita menyerah, akal sehat kita mengingatkan tentang perihnya apa yang akan kita alami jika kita tidak segera berpindah kuadran atau berproses kepadanya. Jujur, yang ketiga adalah jujur pada diri sendiri. Ukur keterbatasan saat ini, apa yang masih bisa dimanfaatkan, apa yang dapat dikembangkan, dan apa saja yang diperlukan untuk memudahkan perjalanan menuju target. Yang keempat, berusaha secepatnya memiliki arus kas. Target investor sejati adalah arus kas.
Yang kelima adalah membuat rencana mengendalikan kebiasaan mengeluarkan uang. Yang keenam, meminimalkan utang buruk dan liabilitas. Yang ketujuh, hidup sesuai kemampuan atau tingkatkan kemampuan. 8. Alokasikan berapa banyak yang bisa diinvestasikan tiap bulan. 9. Perencanaan pensiun dari keterlibatan fisik kita secara penuh 100%. Kurangi jadi 80%, kurangi jadi 70%, kurangi 50% sampai 0% keterlibatan kita secara fisik. 10. Fokus terus ke tujuan, menciptakan arus kas untuk mencapai kebebasan finansial. Ke-11, tujuan dari kuadran investor ataupun pebisnis adalah arus kas. 12, mulailah berfokus pada diri, menjadi CEO bagi diri sendiri, mengurus bisnis sendiri. 13, mulai dengan rajin mengisi laporan keuangan pribadi Anda. 14, dimulai dari kolom penghasilan pengeluaran. Kemudian 15, naik level ke kolom aset liabilitas. Kemudian 16, perbanyak penghasilan, minimisasi pengeluaran. 17, perbanyak aset atau kurangi liabilitas. Definisi dari penghasilan itu sama dengan aset, yaitu secara filosofis, secara ruhiyah, sama-sama masuk kantong. Adapun pengeluaran, frekuensinya sama dengan liabilitas, sama-sama menguras kantong atau keluar dari kantong. Nah, ini penghasilan, ini pengeluaran. Jadi ketika kita mendapat hasil, pasti kita pun membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan kita, jadi langsung kita keluarkan. Nah, ketika penghasilan ini ada sisa, maka kita bisa belikan aset, atau malah kita belikan liabilitas. Perbedaan aset dan liabilitas, ini masuk kantong, ini keluar kantong, ini masuk kantong, ini keluar kantong. Itu saja patokannya, masuk apa keluar. Kalau kita beli barang, misalkan kita beli mobil, malah nambah biaya pengeluaran servis, biaya oli, biaya pajak, nah itu liabilitas. Tapi ketika kita beli mobil, misalkan kita pakai untuk nge-grab atau kita rentalkan, maka itu bisa menjadi aset. Untuk berubah kepada kuadran level investor, maka yang pertama yaitu kita harus memiliki target keuangan yang jelas. Di 5 tahun ke depan, terhitung hari ini, target arus kas pasif yang kita inginkan berapa rupiah per bulan. Arus kas pasif itu bisa dari bisnis, real estate, saham, atau komoditas. Kemudian 5 tahun ke depan, terhitung mulai hari ini, saya akan berupaya untuk mengurangi hutang sebesar berapa rupiah. Saya akan meningkatkan arus kas sebesar berapa rupiah. Kemudian lengkapi laporan laba rugi. Kendalikan arus kas. Evaluasi pertama, saat ini Anda berada di kuadran mana? Nah, untuk mengetahui Anda di kuadran mana, evaluasi arus kas Anda, aliran kas berdasarkan profesi atau bagaimana cara Anda mendapatkan uang. Kuadran E, sebutlah employee, yaitu mewakili karyawan pekerja yang aktivitasnya membangun sistem orang lain, bekerja untuk orang lain. Dasar penggerak terkuat adalah ketakutan. Ketakutan kehilangan penghasilan, ketakutan keluar dari zona nyaman, yaitu menjadi penggerak terkuatnya ketakutan dan keamanan. Dirinya merasa aman berlindung di sistem yang sudah teruji, yaitu perusahaan-perusahaan besar. Menerima penghasilan sebagai imbalan, keterampilan dan waktu, disiplin kerja yang menjadi rujukannya. Jadi skill yang dimiliki dan waktu yang dimiliki diberikan untuk orang lain. Jadi waktu
skill ditukar dengan uang, bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, kuadran S adalah self-employed, yaitu pekerja mandiri, para profesional seperti notaris, konsultan, pengacara, dokter, bidan, pedagang juga termasuk kuadran S kalau belum memiliki sistem. UMKM, pengusaha-pengusaha kecil itu termasuk kuadran S. Atau pengusaha misalkan sudah punya PT tapi belum mampu membangun sistem. Atau profesi yang coba membangun sistem sendiri, misalkan dokter buka klinik sendiri tapi akhirnya terbentur dirinya yang menjadi sistem. Karena penggerak terkuat dari self-employed ini, dari para profesional ini adalah kemandirian dan keamanan, sehingga cenderung perfeksionis. Nah, di sini waktu Anda yang menentukan. Jadi mau kerja jam berapa, mau buka praktek jam berapa, mau tutup jam berapa. Nah, kepuasan pelanggan ditentukan oleh hasil kerja Anda. Jadi kalau Anda bagus pelayanannya, maka pelanggan pun puas. Sehingga unsur pelayanan dan waktu menjadi penting. Anda bekerja untuk diri sendiri, Anda pemilik pekerjaan. Jadi tidak bekerja di sistem, tetapi akhirnya Anda lah yang menjadi sistem itu, dan terikat juga karena keterlibatan fisik 100% di situ. Kalau Anda tidak ada, maka Anda tidak bisa menghasilkan uang. Ini tetap kuadran bekerja untuk menghasilkan uang. Kuadran E dan S yang tadi disebutkan itu hasil bentukan pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional dibangun untuk mencetak sistem. Jadi orang itu dibentuk untuk menjadi sistem atau mencetak orang yang siap ikut sistem. Jadi dididik untuk bekerja, dipersiapkan untuk perusahaan-perusahaan besar. Dan ini memang sistem yang dibuat ketika zaman revolusi industri supaya tidak kehilangan tenaga-tenaga pekerja yang fokus bekerja untuk uang. Kuadran B adalah bisnismen, pebisnis sejati, para pengusaha yang memiliki sistem yang sudah berjalan otomatis. Cirinya, tanpa keterlibatan dirinya secara fisikal, bisnis tetap berjalan. Misalkan seperti Indomaret, Alfamart, McDonald atau McD, pokoknya franchise waralaba, dan perusahaan TBK. Itu adalah salah satu contoh dari kuadran B. Anda pemilik bisnis dengan sistem yang Anda kendalikan. Dalam mengendalikan sistem, Anda bisa menggunakan waktu orang lain, uang orang lain, dan bahkan bisnis orang lain. Nah, pada awal memulainya, mungkin waktu Anda sangat dibutuhkan, tetapi ketika sistem sudah jalan, Anda bisa jalan-jalan. Kuadran I adalah orang yang memiliki kemampuan mencerdaskan uang, smart money. Uang diinvestkan ke kuadran B sehingga uang bisa bekerja menghasilkan uang dalam bentuk bagi hasil atau dividen atau dari capital gain. Memiliki uang yang bisa menghasilkan uang, uang bekerja untuk Anda melalui sektor real, bisnis komoditas, kertas-kertas berharga, barang koleksi ataupun properti. Kuadran B dan I dibentuk oleh pengalaman. Bisa jadi pernah menempuh pendidikan formal atau pendidikan tradisional, ataupun tidak menempuh pendidikan formal, bisa lewat jalur non formal. Cirinya adalah kebebasan, fokus pada uang bekerja untuk mereka, smart money management. Nah, setelah paham definisi, maka Anda bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Pada saat ini Anda ada di kuadran mana? Inginkah berpindah kuadran dari E ke B atau ke I, atau dari S ke E, atau dari S ke B atau ke I? Nah, jika Anda merasa kuadran yang sedang dijalani, misalkan Anda bekerja nih, terus Anda merasa ini bukan gue banget gitu. Nah, kuadran yang sedang dijalani
ketika Anda merasa bahwa itu bukanlah Anda yang sesungguhnya, carilah kuadran yang Anda merasa ini gue banget gitu. Namun jika Anda sudah merasa puas dengan kuadran yang dijalani saat ini, maka tidak perlu melanjutkan mendengarkan atau menonton video ini, dan tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya. Dah skip, matikan. Namun jika Anda ingin berpindah, maka lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa yang seharusnya dilakukan untuk berpindah kuadran? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk berpindah ke kuadran B dan I? Era informasi memberikan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan ganjaran keuangan daripada era sebelumnya. Nah, kuadran B dan I mampu melihat kesempatan itu. Jika sudah siap untuk berubah, maka pahami bahwa kita semua berubah dan berevolusi dalam tingkat kecepatan yang berbeda. Anda akan didorong melakukannya dengan kecepatan sendiri. Telaah hati, temukan jalan hidup Anda, karena tujuan hidup bukanlah profesi yang sedang Anda geluti. Tujuan hidup adalah jalan hidup. Menemukan jalan yang akan ditempuh adalah menemukan alasan kenapa Anda diberikan anugerah kehidupan. Ada alasan di balik penciptaan setiap makhluk. Bagaimana menemukannya? Dengarkan kata hati. Secara level kita lebih dominan menjalani hidup pada level apa? Misalkan kita lebih dominan ke fisik, ke tubuh, kita lebih memperhatikan fisik kita. Kita lebih memperhatikan, waduh, badan saya harus dibuat ideal nih, waduh, saya harus kesawang nih. Terus saja kecentilan memperbaiki fisik dan tubuh, maka level Anda berada di level fisik dan tubuh. Ada juga yang fokus di mental dan pikiran, terus saja mengisi ilmu, terus saja belajar. Ada yang belajar mengendalikan emosi untuk lebih mengontrol marah, bagaimana untuk memilih respon yang terbaik. Terus ada juga yang memilih level yang lebih tinggi, yaitu spiritual. Di sini tingkat eksistensi sudah demikian tinggi dan sudah menyadari bahwa manusia tidak memiliki keterbatasan yang membatasi dirinya sendiri sebagai makhluk spiritual, maka tidak ada batasan apakah itu dimensi, apakah itu waktu. Sekolah tradisional pada saat ini atau sekolah formal membentuk manusia secara mental, tapi tidak secara emosional. Misalkan secara mental diajarkan bagaimana untuk menghadapi hidup, tapi ketika menjalani kehidupan secara emosional tidak siap, capek lah, lelah lah, atau mudah baper, atau mudah menyerah. Nah, secara mental, sekolah tradisional mengajarkan menjadi bagian dari sistem, jadi mencetak kuadran employee, atau menjadi sistem itu sendiri, atau kuadran S. Misalkan yang lulus SMA punya ijazah baru mulai melamar kerja, STM atau sekolah kejuruan punya ijazah melamar kerja. Ada yang sekolah lebih tinggi lagi ngambil profesi, ada yang sekolah hukum kemudian jadi pengacara, ada yang sekolah kedokteran kemudian jadi dokter. Ini adalah sekolah tradisional. Kuadran E akan terpenjara oleh sistem karena mengikuti sistem yang sudah berjalan, sistem yang sudah ada. Adapun kuadran S terpenjara oleh dirinya sendiri karena dirinya adalah sistem itu. Mayoritas manusia menggarap pikiran dan tubuh, lupa untuk mengisi kekosongan emosional dan jiwa. Akhirnya muncul tantangan dari emosional dan spiritual. Tantangan tersebut sering dihindari dengan berlari dari kenyataan dan bukan menyelesaikan masalah. Biasanya lari ke kebiasaan buruk, yaitu kecanduan fisikal, merokok, narkoba, minuman keras, atau bahkan seks bebas, atau apapun yang biasanya menimbulkan kecanduan fisik. Karena sebagian candu adalah upaya untuk menemukan kebahagiaan dalam tanda kutip dalam jiwa seseorang, meskipun sifatnya sementara. Inti masalahnya berawal dari ketakutan.
Ketakutan sering membuat tubuh berhenti melakukan apa yang harus dilakukan. Begitu banyak orang tidak berhasil meraih kesuksesan karena gagal melakukan cukup banyak kegagalan. Jadi orang takut untuk mencoba, padahal ketika sudah mencoba, kegagalan itu sesuatu yang pasti. Tetapi dari kegagalan itulah kesuksesan kemudian berhasil dicapai. Penemuan bola lampu itu ditemukan setelah menemukan kegagalan sebanyak 1014 kali. Karena hakikatnya bukan 1014 kali gagal, melainkan menemukan apa yang tidak akan berhasil sebanyak 1014 kali. Pendidikan emosional diperlukan untuk mengelola rasa takut. Nah, jika mau menjadi trader sukses, maka lakukan banyak kesalahan trading dan belajar banyak dari kesalahan tersebut. Komitmen untuk melakukan perubahan harus terbangun dalam diri, bukan hanya bicara tentang perubahan. Memiliki hasrat tulus untuk belajar melakukan perubahan, baik itu perubahan keuangan, fisik, mental, emosional, dan spiritual, perubahan jangka panjang yang perlu dilalui oleh manusia. Cashflow Quadrant mengkategorikan manusia berdasarkan asal uang, bagaimana mereka memperoleh uang dan apa yang mereka lakukan untuk memperolehnya. Sumber kebebasan dan rasa aman bukanlah dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang diketahui. Belajar dari Tarzan, dengan pengetahuan maka kepemilikan bisa diciptakan dengan penuh keyakinan. Tarzan tidak takut dilepas di hutan belantara karena memiliki pengetahuan apa yang harus dihindari, apa yang bisa dilakukan untuk survival, bertahan hidup, apa yang bisa dimakan, mana yang bisa dijadikan tempat perlindungan, dan katanya semua binatang adalah teman Tarzan. Lain halnya jika kita yang dibuang di hutan, kita akan ketakutan karena kita tidak memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuan, maka kepemilikan bisa diciptakan dengan penuh keyakinan. Pengetahuan sangatlah penting. Jangan sepelekan dengan mengatakan, teori. Pengetahuan investasi adalah kunci kebebasan keuangan. Investasi menjadi beresiko jika tidak terdidik secara keuangan. Keilmuan itu bisa didapat dari pengalaman atau dari bimbingan. Pengalaman, trading, cut loss terus, gagal terus, kita belajar dari pengalaman. Akhirnya kita mulai bisa meminimisasi cut loss dan memaksimalkan profit. Atau tanpa harus mengalami kegagalan itu, kita belajar dari mentor yang membimbing. Tentunya mentor yang memang sudah teruji. Jika kita tidak memahami ilmu investasi, maka akan terjebak dalam rat race atau balap tikus, yaitu kita akan dipaksa bekerja keras seumur hidup, kemudian memiliki rasa khawatir tentang uang, kemudian mengandalkan orang lain, ketergantungan kepada keluarga, kepada jaminan pensiun, pemerintah, atau berharap anak-anak mereka di masa tua mereka bisa menjadi penjamin kehidupannya. Batasan hidup ditentukan dengan uang, kebahagiaan ditentukan dengan uang. Tidak mengetahui apa itu kebebasan sejati. Nah, ini akibat jika kita memilih untuk tidak berpindah kuadran. Nah, berarti akibat itu tidak akan terjadi kalau kita mulai sekarang berupaya untuk berpindah kuadran dan membangun istilahnya membangun jalan atau mulai membentuk fondasi untuk menuju ke level tersebut. Rat race terjadi karena manusia tidak paham sistem. Nah, melihat 4 kuadran manusia tadi dari sudut pendapatan, sekarang dari sudut sistem. Kuadran E bekerja untuk sistem, hidupnya dihabiskan untuk membesarkan sistem orang lain. Kuadran S, dirinya adalah sistem, sehingga tanpa kehadiran dirinya sistem tidak jalan. Kuadran B, menciptakan, memiliki, dan mengendalikan sistem. Kuadran I, investasi uang di kuadran B. Nah, bagi mereka yang masih berada di kuadran E dan ingin berpindah kuadran ke B, maka bisa dengan 3 cara.
bisa ikut pemasaran jaringan, waralaba, dropshipper, atau reseller, atau multi level marketing. Maka ketika kita membeli waralaba, maka kita membeli bisnis yang sudah ada. Tapi ketika kita membeli atau ikut MLM atau jaringan atau dropshipper atau reseller atau multi level marketing, maka kita sedang membeli sistem. Ini khusus untuk yang tidak mau membangun atau tidak tahu cara membangun sistem atau membangun bisnis. Cara yang kedua, Anda bekerja untuk perusahaan besar, perusahaan TBK yang sukses, kemudian serap sistemnya. Hal ini sama saja Anda diajari oleh mentor dan Anda dibayar. Apalagi ketika Anda bisa dekat dengan ownernya langsung, bisa belajar langsung dari ownernya. Yang ketiga adalah perusahaan tradisional. Anda mulai mencoba merintis, mulai berproses membangun, mengembangkan sistem sendiri, mengurus legal di awal proses, melakukan pekerjaan administrasi, mengembangkan orang-orang di sistem kita. Biasanya pada awal-awal merintis itu ya kita admin, ya kita HRD, ya kita office boy, semua kita yang lakukan. Hingga berkembang, kita mulai mencari orang yang mau ikut bergabung di sistem kita mengembangkan orang-orang tersebut. Bedakan antara produk dan sistem. Produk adalah barang atau jasa yang Anda tawarkan. Adapun sistem adalah satu kesatuan terorganisir yang bertugas memastikan barang atau jasa tersebut berubah menjadi uang yang masuk ke kantong kita. Mengenal sistem. Tubuh manusia adalah sistem. Sistem di perusahaan kuadran B terdiri dari beberapa divisi yang membangun satu kesatuan. Ada bagian pemasaran, ada bagian inventory, ada bagian keuangan dan akuntansi, ada bagian penjualan, ada bagian personalia atau HRD atau sumber daya manusia. Untuk pemasaran Anda bisa belajar dari waralaba, belajar langsung dari mentor atau ikut pemasaran jaringan, multi level marketing, dropshipper atau reseller. Pemasaran jaringan versi offline lebih menumbuhkan mental, menghilangkan rasa takut ditolak, kemampuan untuk cocok dengan orang, serta menginspirasi mereka. Sistem adalah jembatan penyeberangan kuadran E menuju kuadran B. Jembatan mana yang akan dipilih? Pemasaran jaringan, bisnis waralaba, atau merintis sendiri? Apapun pilihannya, setelah berjalan maka setiap sistem akan memberikan aliran penghasilan yang teratur tanpa terlalu banyak melibatkan upaya fisik dari pihak pemilih. Dua variabel besar dalam membangun kuadran B dari awal adalah sistem dan orang yang membangun sistem. Masalah bisa ada di sistem atau di orang. Mengapa kita perlu melewatkan semua proses dari setiap kuadran? Posisi di kuadran E atau S. Jadilah E atau S yang baik dengan mengelola arus kas pribadi sehingga tidak bergantung pada apa yang di luar Anda. Kemampuan mengelola arus kas pribadi akan menjadi pondasi kuat saat membangun sistem bisnis. Arus kas yang terkelola dengan baik bisa digunakan membangun kuadran B, mengembangkan keterampilan menjadi B yang baik atau businessman yang baik. Posisi di kuadran B menyiapkan arus kas yang dibutuhkan untuk menjadi investor kuadran I yang baik. Bisnis kuadran B akan menyediakan uang tunai untuk belajar pengetahuan menjadi investor yang baik. Investor yang baik memahami bahwa tidak selalu dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang. Berkat teknologi, saat ini lebih mudah untuk sukses di B dibandingkan dulu. Sekarang ada sistem yang memungkinkan semakin banyak orang menemukan keberhasilan keuangan sebagai B. Memiliki sistem dan orang yang menjalankan sistem itu untuk Anda. Memanfaatkan other people time dan other people money. Memanfaatkan waktu dan uang orang lain. Memiliki bisnis yang baik berarti sistem yang baik.
sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu luang dan arus kas yang tentunya berfungsi maksimal untuk menopang fluktuasi yang terjadi di kuadran I. Pada saat ini banyak yang mengalami kegagalan investasi di pasar modal karena untuk masuk ke kuadran I tidak lagi harus melewati proses yang saya sebutkan tadi. Kuadran E dan S langsung masuk di I atau menjadi investor dengan keuangan dan pengetahuan investasi yang sangat terbatas, sehingga tidak mampu menanggung kerugian dalam bentuk apapun. Hanya dengan sekali ayunan pasar, mereka langsung kehilangan uangnya. Karena secara keuangan sudah di ujung tanduk, apalagi di masa pandemi saat ini, dan mereka masuk di bursa dengan harapan bisa untuk instan, dan iming-iming ini senantiasa ada, yang datangnya bukan hanya dari influencer, tukang pom-pom, namun juga dari sesama investor yang terkesan tidak adil. Hanya cerita manisnya saja, hanya screenshot profit saja. Adapun resiko dan loss akan disembunyikan dan dibuat tidak ada. Faktanya, investasi membutuhkan pengetahuan dan modal yang banyak. Jika tidak memiliki pengetahuan dan modal yang banyak, memilih menjadi investor adalah tindakan bunuh diri. Buku ini mengajarkan sudut pandang investasi secara holistik. Memahami pengetahuan di semua kuadran akan memberikan suatu intuisi saat Anda akan menginvestasikan uang Anda di B. Anda akan tahu situasinya, perusahaan ini baik atau tidak karena Anda sebagai pelaku tahu B atau bisnis yang bermasalah dan yang tidak. Memiliki kemampuan di dua sisi, kuadran ES dan B, otomatis Anda akan merasa lebih aman, bahkan jika hanya memiliki sedikit uang. Pengetahuan adalah kekuatan, dan saat peluang muncul, sudah siap meresponnya dengan penuh percaya diri. Frekuensi dari I adalah memiliki banyak waktu luang dan uang. Sukses di B akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang. Sukses di B akan memberikan naluri bisnis yang kuat, sehingga menjadi investor yang kuat dan lebih baik karena akan mudah menemukan B terbaik. Sistem bisnis yang stabil masuk ke kuadran investasi dari kuadran B tentunya lebih aman daripada masuk dari pintu E atau S yang tidak mengetahui perbedaan antara sistem dan produk atau tidak memiliki kepemimpinan yang baik. Dasar dari E atau S adalah laporan rugi laba, keamanan pekerjaan yang menghasilkan arus kas seperti ini: penghasilan, pengeluaran. Kalau penghasilannya lebih besar, maka ada sisa uang. Nah, adapun dasar dari B adalah neraca kebebasan keuangan, yaitu modal menjadi aset atau liabilitas. Nah, dari ini diperbanyak aset sehingga banyak menghasilkan laba dan mencoba mengurangi liabilitas. Tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Yang terbaik adalah mempersiapkan diri menghadapi apapun yang terjadi, mulai belajar dari sekarang. Kuadran E terjebak oleh keamanan pekerjaan dan sumber penghasilan, keamanan keuangan, sehingga hidup mengikuti skenario yang sudah ada, bekerja untuk sistem orang lain. Kuadran S mulai berpikir kebebasan dan kemandirian, lepas dari sistem orang lain, namun akhirnya terjebak oleh dirinya sendiri yang menjadi sistem, bukan membangun sistem, karena karakter individu yang perfeksionis bekerja untuk dirinya sendiri. Kuadran B, orang bekerja untuk Anda, kebebasan yang didapat karena memanfaatkan waktu orang lain. Kuadran I, uang bekerja untuk Anda. Investor sejati memperoleh uang saat investor kaleng-kaleng kehilangan uang. Di saat investor kaleng-kaleng panik dan menjual, justru saat itulah investor sejati seharusnya membeli. Perubahan ekonomi bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Perubahan ekonomi adalah saat kekayaan dialihkan dari mereka yang gagal mengelola arus kas ke mereka yang berhasil mengelola arus kas. Definisi kekayaan. Kekayaan adalah jumlah hari yang memungkinkan Anda hidup tanpa bekerja secara fisik atau tanpa siapapun di keluarga Anda yang bekerja fisik, sambil tetap mempertahankan tingkat kehidupan pada level biasanya, tidak Anda kurangi sedikit pun.
Misalnya pengeluaran Anda sebulan adalah 5 juta rupiah dan pada saat ini Anda memiliki tabungan sebanyak 20 juta rupiah, maka nilai kekayaan Anda hanya akan bertahan 4 bulan. 20 juta dibagi 5 juta. Kekayaan bukanlah seberapa banyak yang mampu Anda hasilkan, melainkan seberapa banyak yang mampu disimpan, dipertahankan, dan berapa lama bekerja untuk Anda. Beberapa contoh kasus atau beberapa contoh arus kas berdasarkan cash flow kuadran. Nah, di sini atau Anda yang bekerja untuk orang lain, atau S itu Anda yang pemilik pekerjaan. Nah, kuadran ini disebut kuadran kiri. Adapun kuadran kanan B, Anda memiliki bisnis dengan sistem orang bekerja untuk Anda. I, investasi, uang bekerja untuk Anda. Orang miskin versus orang kaya. Kuadran sebelah kiri adalah pekerja dan pekerja mandiri, memperoleh penghasilan aktif. Penghasilan merupakan fungsi langsung dari waktu. Penghasilan berkorelasi positif dengan waktu. Kuadran sebelah kanan, bisnis dan investasi, memperoleh penghasilan pasif, penghasilan tanpa harus mencurahkan waktu secara khusus, penghasilan tidak berkorelasi dengan waktu, bisnis tetap jalan walaupun pemiliknya sedang jalan-jalan. Investor, uang bekerja untuk Anda. Aliran kas. Nah, aliran kas ini terdiri dari laporan keuangan dan neraca. Pendapatan bisa diperoleh dari bekerja mandiri, dari bisnis atau investasi. Nah, pengeluaran ini konsumsi, pangan, dan pakaian, rumah, pendidikan, kendaraan atau transportasi, dan pajak. Nah, pendapatan dikurangi pengeluaran, maka aliran arus kasnya bisa positif, bisa nol, atau bisa minus. Nah, ketika pendapatan dikurangi pengeluaran masih ada sisa, maka kita bisa mulai membeli aset. Aset itu adalah harta yang menghasilkan uang. Bisnis, mau bisnis, beli properti, beli surat berharga. Kalau ini menghasilkan, maka dinamakan aset. Adapun harta yang memerlukan uang itu adalah kewajiban. Misalkan beli rumah, terus kita harus bayar pajak atau cicilan, sehingga rumahnya ini menjadi beban tiap bulan. Kendaraan cicilan juga menjadi beban tiap bulan. Kartu kredit juga menjadi beban tiap bulan. Ini semua mengeluarkan uang, maka dinamakan liabilitas. Nah, aliran kas orang miskin itu seperti ini. Pendapatan dengan bekerja, kemudian habis untuk pengeluaran, pangan, pakaian, cicilan rumah, pendidikan, cicilan kendaraan, pajak, sehingga aliran kasnya tidak ada sisa, bahkan mungkin minus, sehingga harus gali lubang, tutup lubang. Tidak ada aset, adanya hanya kewajiban. Nah, ini aliran kas orang menengah, bekerja atau punya investasi dan bisnis, sehingga pengeluaran ini cukup tercover dan ada aliran kas, masih ada sisa. Nah, sisa inilah mereka belikan harta atau mereka jadikan harta. Ada yang beli supercar, ada yang rumah di Pondok Indah, pokoknya bermewah-mewahan yang tidak menghasilkan uang, tapi mengeluarkan uang. Tapi tidak masalah, karena pendapatan mereka lebih besar dari pengeluaran. Kita akan bermasalah ketika terjadi perubahan ekonomi atau pendapatan ini hilang. Nah, ini aliran kas orang kaya. Orang kaya bekerja, ya mereka juga masih bekerja. Seorang yang memiliki bisnis dan sudah melistingkan perusahaannya menjadi perusahaan TBK, itu tetap bekerja juga, karena masih mendapatkan penghasilan dari bisnisnya. Nah, jadi
bisa dikatakan bekerja juga. Ketika bisnisnya sudah tersistem dengan baik, maka tidak harus bekerja lagi. Jadi bekerja ini adalah di bisnis atau perusahaan yang dia harus terlibat secara fisikal. Nah, adapun bisnis ini sudah tersistem, dan investasi ini adalah dia memiliki uang yang dia investasikan ke bisnis orang lain atau bisnis yang di bawah pengendalian dia. Nah, ini bisa investasi di properti, bisa di surat berharga, atau bisa juga investasi di bisnis. Nah, sehingga pendapatan ini akhirnya dibelikanlah aset, harta-harta yang menghasilkan uang. Nah, sehingga dari aset ini masuk lagi ke kolom pendapatan, sehingga pendapatannya berlimpah, bisa 3-5 kali pengeluaran. Ini saya sebut rasio kekayaan. Nanti kita akan belajar rasio kekayaan. Ketika rasio kekayaan di atas angka 1 itu sudah bisa dibilang kaya, apalagi 3-5 kali pengeluaran, sehingga cukup untuk mengcover liabilitas ini. Investasi sangatlah beresiko karena kita menyerahkan kekayaan yang kita miliki untuk dikelola orang lain. Oleh sebab itu sangat sedikit yang berada di kuadran investor sejati. Meski beresiko, ada bayaran kebebasan sejati di kuadran investor. Harga dari sebuah kebebasan diukur dari impian, hasrat, dan kemampuan mengatasi kekecewaan yang muncul dalam prosesnya. Indikator bahwa Anda sudah ada di kuadran B, tinggalkan bisnis Anda selama setahun. Apakah bisnisnya tetap berjalan seperti biasanya? Apakah bertambah maju atau malah bangkrut? Semakin sedikit keterlibatan fisik Anda di bisnis, semakin baik dan semakin kuatlah sistem yang Anda bangun. Nah, indikator bahwa Anda sudah di kuadran I, Anda mampu melihat secara keseluruhan. Hanya dari sebagian penampakan, dari laporan keuangan, Anda akan tahu spiritual yang membangun sebuah bisnis. Di balik angka, Anda akan menemukan karakter amanah atau hianatnya insider atau pelaku bisnis. Terus perusahaannya itu fokus pada mencetak laba atau hanya ingin merampok uang investor. Di balik apa yang dimunculkan seseorang dalam bentuk cara berpakaian, gestur, kata-kata yang dipilih, terdapat nilai inti dan perbedaan inti dari individu. Nilai inti inilah yang menentukan cara pandang dan respon yang berbeda meskipun faktanya sama. Kuadran yang berbeda akan menyikapi berbeda bagaimana setiap kuadran merespon ketakutan. Kuadran E merespon ketakutan dengan berlindung ke rasa aman, tunjangan, perjanjian hitam di atas putih, bekerja dengan baik agar tetap masih bisa memperoleh pemasukan dari sistem yang dia ikuti. Risiko terbesar adalah sistem yang diikutinya melakukan efisiensi sehingga dia harus bersaing dengan E yang lain agar tidak dikeluarkan dari sistem. Jadi kata siapa memilih kuadran E itu zona aman dan nyaman, tetap ada risiko kena PHK. Kuadran S merespon ketakutan dengan memegang kendali, menjadi bos bagi dirinya sendiri, jiwa yang sangat bebas merdeka, perfeksionis, tidak percaya pada orang di sekitarnya sehingga tidak ada pendelegasian tugas. Resiko terbesar adalah saat dia sakit, maka pemasukannya pun ikut sakit. Kuadran B merespon ketakutan dengan mengeluarkan sisi terbaik sebagai pemimpin, kepemilikan, pengendalian sistem, kemampuan memimpin orang, evaluasi dan kontrol sistem dan orang. Kuadran I merespon ketakutan dengan membaca, membuat telinga, diskusi, konsultasi, melakukan pekerjaan rumah investasi agar bisa mendapatkan B yang terbaik untuk mengolah investasinya, karena miliaran orang memiliki sales dan produk dan menawarkannya, namun hanya sedikit orang yang tahu cara membangun sistem usaha yang hebat. Nah, video 1 bedah buku berfokus pada definisi dan filosofi dari cash flow kuadran. Untuk mendapatkan manfaat dari apa yang sudah dipahami, maka video berikutnya akan berfokus pada backtest, uji pedoman keilmuan yang ditawarkan, apakah benar-benar akan berfungsi menjadi jembatan Anda berpindah kuadran dari E ke I,
Ikuti terus dan sebaiknya secara berurutan dari video-video yang sudah dibagikan sebelumnya. Backtest di video kedua nanti. Pertama, melakukan evaluasi pemasukan dan pengeluaran pribadi dibuat harian. Nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya di video berikutnya. Kemudian membuat perencanaan pensiun dan target kekayaan yang akan dikumpulkan, ini pun akan dijelaskan detail. Kemudian selalu mengukur dan berpatokan pada cash flow dan arus kas, membangun sistem dan mengontrolnya dengan laporan keuangan, mempelajari sistem B dan mengontrolnya dengan laporan keuangan. Jadi pertama dari kuadran E, membangun sistem dan mengontrolnya dengan laporan keuangan, naik ke sistem B, mempelajari laporan keuangannya, kemudian mencari sistem B yang baik dan menginvestasikan keuangannya di dalamnya, itu kuadran I. Akan kita ikuti satu persatu, step by step, secara berurutan. Jadi koridor apapun Anda, ketika Anda sudah mulai paham arus kas, maka Anda akan mulai mengumpulkan kas atau uang tunai, dan uang tunai tersebut akan Anda pergunakan dengan bijak untuk mengembangkan bisnis sendiri untuk mendapatkan kekayaan besar. Impian, tekad besar, kesediaan untuk belajar dengan cepat adalah spiritualnya. Secara fisikalnya, kumpulkan uang tunai, kurangi pengeluaran, jadikan uang tunai menjadi aset, belajar dan miliki kemampuan menggunakan aset dengan benar. Secara spiritualnya, terus-menerus menggali nilai-nilai utama yang kita miliki, ukur kelemahan, kekuatan, dan minat sejatinya. Kuadran cash flow yang tepat saat ini ada di mana? Kuadran yang berbeda memiliki ruh, spirit, dan frekuensi yang berbeda pula. Meski makhluknya sama, namun kuadran ulat dan kupu-kupu jelas berbeda, sehingga cara hidupnya pun menjadi berbeda. Ulat dipandang jijik, adapun kupu-kupu banyak yang mengkoleksi, padahal asal kupu-kupu dari ulat. Namun untuk berubah jadi kupu-kupu, ulat harus melakukan proses berpuasa, tidak makan daun lagi, puasa, mengisolasi diri, bertapa dalam kepompong, sehingga akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Untuk berada di kuadran B dan I, frekuensi ruh yang harus dimiliki adalah kemampuan melihat melampaui penampilan fisik, melihat inti diri, dari kata-kata bisa merasakan jiwa. Jiwa kuadran E, rasa aman, taat sistem, maka berhubungan dengan E itu harus selalu dihadapkan ke reward and punishment. Saat E mulai tidak beres, ancam dengan peringatan PHK dan intervensi. Ketika E memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, berikan kenaikan gaji atau insentif. Jiwa kuadran S, mandiri, bebas, tidak percaya orang lain, dirinya adalah sistem, maka jangan ada penekanan ketika berhubungan dengan S. Sebutkan saja apa yang kita inginkan dan biarkan S mewujudkannya dengan versinya sendiri. Hanya diskusi dan brainstorming. Dengan kuadran S tidak ada intervensi. Jiwa kuadran B adalah kebebasan, pendelegasian, membangun sistem, memiliki sistem. Berhubungan dengan B, maka kita harus siap menerima masukan atau memberikan masukan yang ada hubungannya dengan menjaga sistem. B sangat senang berdiskusi masalah sistem ini, mengembangkannya ke arah yang lebih baik, menjaga sistem atau mengembangkannya. Adapun jiwa kuadran I adalah kebebasan sejati, fokus pada arus kas, tingkat laba internal atau tingkat laba bersih. Kuadran I sangat haus informasi. Berhubungan dengan I, Anda harus memiliki sumber informasi atau memiliki B yang sudah tersistem dengan baik. Nah, ada 7 tingkat investor, yaitu tingkat 0, mereka yang tidak punya modal untuk diinvestasikan. Tingkat 1, peminjam, menggunakan uang pinjaman untuk berinvestasi. Tingkat 2, penabung, menyisihkan uang secara teratur untuk berinvestasi. Tingkat 3, investor pandai, kebanyakan berpendidikan tinggi, berpenghasilan besar. Nah, tingkat 3 ini dibagi lagi. 3A yaitu orang yang tidak mau repot, membiarkan uang mereka menganggur dan tidak menghasilkan banyak. Nah,
3B, kaum yang sinis, tekun mengikuti pasar. Untuk komentar sinis, bersikap hati-hati. 3C, penjudi, kurang hati-hati, investor terburuk. Nah, tingkat 4, investor jangka panjang, mengerti investasi, aktif dalam pengambilan keputusan, mempunyai program jangka panjang, mau belajar, tapi bukan investor besar. Tingkat 5, investor canggih, punya strategi agresif dan beresiko, punya dasar finansial yang kuat, ahli berinvestasi, punya catatan kemenangan yang konsisten dan panjang, punya penghasilan lebih besar dari pengeluaran, hati-hati, prudent, tidak sinis, dan terbuka. Tingkat 5 adalah investor kapitalis, biasanya B sekaligus I. Hebat karena kemampuan B dan peluang I. Mampu mengelola uang orang lain, bakat orang lain, dan waktu orang lain. Dengan memahami jiwa dari masing-masing kuadran, maka Anda bisa mengetahui kata-kata yang efektif untuk tipe orang tertentu. Jadi, bicaralah, berbahasalah dengan bahasa yang dimengerti oleh kaumnya. Dengarkan kata-kata setiap orang, rasakan jiwanya, ikro, baca orang tersebut ada di kuadran mana. Setelah memahami cash flow kuadran, maka saya pribadi memahami pentingnya mengcover semua kebutuhan rutin yang sifatnya primer tanpa mengandalkan uang, sehingga membangun satu visi dan idealisasi bagi saya sendiri, yaitu Padepokan Supri. Aset sejati yang harus dimiliki dan dibangun, lahan yang luas dengan kondisi tanah yang subur, sumber air bersih yang tidak akan pernah habis, buah-buahan dan sayuran sistem hidroponik atau tabulan pot, tanaman buah dalam pot, sawah yang produktif, hasil beras melimpah, kolam ikan, lobster, dan budidaya sumber protein hewani yang berbasis air, karena ini lebih diterima masyarakat daripada kita beternak unggas. Kotorannya bau atau apa banyak diprotes. Kalau kolam ikan lebih aman di lingkungan masyarakat. Tempat ibadah yang nyaman, pool AC, pool wifi, toilet bersih, ada tempat makan, dapur produktif umat hanya menyediakan makanan terbaik dan halal. Tempat belajar, riset seperti Silicon Valley, backtest ilmu, musyawarah dan diskusi, hall dan meeting room yang hasil akhirnya adalah karya nyata yang manfaat bagi umat manusia, hotel, guest house, penginapan untuk bootcamp, pembelajaran investasi ala Supri, sumber listrik dari tenaga surya atau biogas, membangun komunitas yang akan saling menjaga semua aset yang telah dibangun di atas, sehingga kalaupun suatu saat diisolasi atau masa pandemi, kita masih bisa tetap hidup tanpa harus menggantungkan diri ke orang lain. Di saat uang atau printing money sudah tidak berharga dan tidak memiliki nilai, maka aset di atas yang akan mampu membuat Anda bertahan hidup. Namun orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dan tidak memiliki aset tersebut akan menjadi orang-orang ganas yang merebut aset tersebut dengan cara instan, merampas, mencuri, merampok, mengambil dengan paksa. Untuk menghindari semua itu, kita tidak bisa maju sendiri. Bangkitlah bersama komunitas, bangun semangat Padepokan Supri ini di wilayah masing-masing dengan komunitas atau masyarakat sekitar. Bisa jamaah masjid jika Anda muslim, jamaah gereja jika Anda Kristen, bisa dengan tetangga, bisa dengan keluarga. Bangun komunitas yang kuat sehingga bisa saling kontribusi dan melindungi aset satu dengan yang lainnya. Nah, buku Cash Flow Kuadran bisa disimpulkan dengan 7 langkah yang harus ditempuh oleh pembacanya agar bisa mewujudkan kandungan isi buku dalam realita. Langkah 1, mulai berfokus mengurus bisnis sendiri, menjadi CEO bagi diri sendiri dengan mulai mencatat apa yang dilakukan dan lakukan apa yang telah dicatat. Arus kas dan laporan keuangan pribadi yang ada di permainan cash flow, pemasukan dan pengeluaran harian pribadi, persiapan pensiun, akun cash flow sebagai kontrol dan evaluasi progres. Tentukan target finansial jangka panjang 5 tahun, target finansial jangka pendek 12 bulan. Kembangkan laporan keuangan untuk 5 tahun ke depan sejak sekarang. Langkah kedua, kendalikan arus kas, kendalikan cash flow Anda. Yang tidak bisa mengendalikan arus kas akan dipaksa bekerja pada yang bisa mengendalikan arus kas.
Memahami utang baik dan utang buruk. Utang baik dibayarkan orang lain. Utang buruk Anda bekerja keras untuk membayarnya. Red race, balapan tikus melawan jalur cepat. Nah, jalur cepat ini untuk bisa keluar dari balap tikus yaitu langkah ini yang sedang dijelaskan. Teliti laporan keuangan Anda. Mulai rencanakan cash flow Anda, fokus rekening tabungan investasi, rekening dana investor, kurangi utang pribadi. Bayar kartu kredit lebih dari batas minimal, alihkan pembayaran kartu kredit yang sudah lunas ke pinjaman lainnya. Gunting kartu kredit Anda jika sudah lunas. Terapkan untuk utang lain, rumah, mobil, cicilan rumah, cicilan mobil. Sisihkan penghasilan tambahan untuk modal investasi. Langkah ketiga, ketahui perbedaan resiko dan beresiko. Bisnis dan investasi sama sekali tidak beresiko. Yang beresiko adalah tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ada perbedaan antara harta, aset, dan liabilitas. Melek finansial adalah kemampuan merubah uang kontan hasil kerja menjadi aset yang menghasilkan cash flow. Pikiran yang terlatih akan mampu melihat uang lari kemana, sehingga mampu merubah uang tunai menjadi aset, menjadi uang yang cerdas, smart money, uang yang bekerja menghasilkan uang. Indikatornya, siapa yang lebih pandai, kamu atau uangmu? Jika kamu lebih pandai, maka kamu yang bekerja mencari uang. Jika uangmu lebih pandai, maka uangmu yang akan bekerja untukmu. Definisikan resiko dengan kata-kata Anda sendiri. Gunakan waktu Anda untuk membaca halaman bisnis, mendengar berita finansial, membaca majalah finansial, bermain cash flow. Langkah 4, tentukan ingin jadi investor tipe apa. Investor tipe A yang mencari masalah, kemudian menyelesaikan masalah bisnis dan investasi. Investor B mencari jawaban, cirinya banyak bertanya dan mengumpulkan informasi, mengandalkannya untuk eksekusi. Investor tipe C, aku tidak tahu apa-apa, mencari ahli yang memberitahu harus melakukan apa untuk memecahkan masalah. Mencari tahu perbedaan investor tipe A, tipe B, tipe C, mengetahui perbedaan antara resiko dan beresiko, mengurus bisnis sendiri, mengendalikan cash flow Anda. Pelajari dunia investasi, hadiri seminar finansial, temui pialang saham, dengarkan saran mereka. Berlangganan buletin investasi, terus membaca, mendengar rekaman, menonton acara finansial di TV, dan mainkan permainan cash flow. Monopoli, seperti monopoli ya, cash flow kuadran. Pelajari dunia bisnis, temui beberapa pialang bisnis untuk melihat bisnis apa saja yang dijual di daerah Anda. Hadiri seminar pemasaran jaringan untuk memahami seluk-beluk sistem bisnis. Hadiri konvensi peluang bisnis atau pameran dagang. Jadilah pelanggan surat kabar dan majalah bisnis, cari tanda dijual di lokasi Anda. Intinya fokus saja nyari jalan termudah terdekat ke kuadran B dan I. Langkah kelima, carilah mentor. Mentor yang akan memberitahu Anda apa yang penting dan apa yang tidak penting. Bangun lingkungan dan orang-orang yang menghabiskan waktu Anda adalah orang-orang kuadran B dan I. Jadi evaluasi itu orang-orang terdekat Anda, dari mana arus kas yang didapatnya. Kalau arus kasnya E atau S, maka Anda untuk sementara kurangi dulu teman-teman di kuadran E dan E, mulai mencari teman-teman di kuadran B dan I. Langkah keenam, kekecewaan adalah mutiara kebijaksanaan. Jadikan kekecewaan sebagai kekuatan. Bersiap untuk kecewa, bersikap baiklah pada diri sendiri, katakan yang sebenarnya, bertindaklah, buatlah kesalahan, pakai sedikit uang untuk berinvestasi. Liabilitas adalah apa yang terjadi kemarin, pengeluaran adalah apa yang terjadi hari ini, aset adalah apa yang menjadikan Anda di masa depan. Kunci langkah bertindak adalah segera bertindak. Tidak perlu mengubah apa yang Anda lakukan, ubah saja cara berpikirnya dengan memiliki pengetahuan supaya sudut pandang lebih luas dan bijaksana. Cukup memiliki sikap, kerangka berpikir, dan keyakinan frekuensi apa yang Anda inginkan, sehingga tindakan Anda pun akan senantiasa melangkah ke arah tujuan. Langkah 7 adalah kekuatan keyakinan, evaluasi, tafakur, bercermin dan mendengarkan. Pikiran adalah refleksi ibarat proyektor. Kata-kata adalah cermin.
Uang tidak menetap pada orang yang tidak mempercayai dirinya sendiri. Kebenaran pribadi juga merupakan kebohongan pribadi. Nah, untuk merasakan manfaatnya, maka ikuti video kedua kami, yaitu backtest. Backtest itu langsung praktek menggunakan laporan keuangan pribadi, kemudian laporan keuangan UMKM, kemudian laporan keuangan bisnismen. Sehingga dari ketiga laporan keuangan itu Anda akan paham ketika nanti Anda berada di kuadran investor, Anda bisa membedakan mana perusahaan yang layak invest dan mana yang tidak. Demikian teman-teman, supaya bisa merasakan manfaat dari channel ini, ikuti video dari awal. Untuk melihat video kami dari awal, lihat di link deskripsi. Video ini akan terus berlanjut, berkesinambungan step by step, dan akan menjadi pedoman bagi Anda yang ingin berpindah kuadran menjadi investor sejati.